mainin handphone 2 jam gak terasa sama dia. 2 jam gak kerasa sama dia. Dan kalau dikumpulin waktu dia main handphone itu, WA lah, Facebook lah, baca berita lah, nonton lah, inilah, dikumpulin sehari semalam, dia habisin waktunya 5 jam, 6 jam, dan dia nggak pernah merasa keberatan. Ada yang pernah merasa keberatan main handphone? Justru kalau dia nggak main handphone sakau. Handphone ketinggalan, pusingnya bukan kepala. Handphone ketinggalan, untung rumahnya jauh jadi dia nggak bisa balik. Kalau rumahnya dekat, dibalik. Quran ketinggalan dia nggak pernah protes, buku zikir pagi ketinggalan nggak pernah risau. Tahu kenapa? Menunjukkan keimanan kita masih jauh, masih jauh. Orang dulu kalau sehari aja mereka nggak pegang Al-Quran, sehari aja mereka nggak pegang Al-Quran, sehari saja mereka tinggalkan zikir wirid yang biasa mereka baca, mereka gelisah, mereka tidak tenang. Ya. Mereka gelisah, mereka tidak tenang, pusing, tidak nyaman, seakan-akan ada yang hilang, ada yang kurang di dalam diri mereka. Kita, subhanallah. Makanya para ulama mengatakan fitnah yang paling besar hari ini yang menghalangi umat ini dari beribadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah, dari belajar ilmu agama, dari apapun adalah fitnah handphone. Fitnah handphone. Subhanallah. Maka lawan itu ujian. Bulatkan di hati kita, saya nggak akan pegang tuh handphone sampai saya selesaikan kewajiban saya. Baca Al-Quran, tadabburi isi Al-Quran. Saya nggak akan pegang handphone apapun, dan saya nggak akan angkat telepon apapun kecuali orang tua yang telepon angkat. Kalau telepon dari misalkan rekan kerja ini itu, tunda dulu, selesaikan. Cuman beberapa menit kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikan amalan itu yang insya Allah Ta'ala manfaatnya apa? Manfaatnya akan kita temukan nanti di akhirat. Maka coba pikirkan baik-baik. Handphone 5 jam kita pegang, apa yang kita dapat? Bertambah keimanan? Bertambah semangat kita untuk beramal? Atau justru hati kita semakin rusak? Kita semakin lupa, lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia tahu, dia ikutin hawa nafsunya untuk misalkan seperti sekarang ini main handphone, berselancar di dunia maya, nggak ada manfaat baik untuk dunianya ataupun akhiratnya, maka dia tinggalkan. Dan para orang tua perhatikan ya, anak-anak kita jangan dirusak dengan memberikan handphone kepada mereka. Orang tua kadang-kadang gak sabar sama anak, maka jurus paling jitu untuk mendiamkan anak apa? Habis itu anaknya kecanduan handphone, dia marah. Handphone ke handphone, makan dengan handphone tuh. Subhanallah, padahal yang ngasih handphone kepada anak itu siapa? Dia. Kalau mau ngasih juga, berikan kepadanya beberapa saat saja. Kalaupun memang, tapi kalau bisa enggak sama sekali, akan lebih baik. Akan lebih baik. Ya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, baca Al-Quran setiap hari. Berapa? Setengah apa satu? Setengah. Coba setengah halaman aja. Saya bilang setengah halaman aja. Kemudian baca terjemahan. Ini yang pertama. Yang kedua, usahakan ya, setiap hari baca satu hadis Nabi SAW, ambil pelajaran. Kita punya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim. Dan setiap kali kita ngaji, kita selalu dengar
wa khairal hadyin nabi wa khairal hadi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Nabi. Tapi kita nggak pernah baca kitab-kitab hadis. Setiap hari baca satu aja. Saya mau tanya, hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari ada berapa jumlahnya? Sini ada Sahih Bukhari nggak? Nggak ada ya? Jumlahnya lebih kurang sekitar 7.000. 7.000-an hadis. Kalau satu hari satu, perhatikan ya, bentuknya simpel, tapi praktiknya sulit. Satu hari satu, baca dari Sahih Imam Bukhari. Berapa tahun kita selesaikan tuh Sahih Imam Bukhari? Satu hari satu. 20 tahun. Usia sekarang berapa? Udah selesai Imam Bukhari? Sahih Bukhari udah selesai? Jangankan 7.000, 10 aja belum baca gitu. 20 tahun kita selesaikan Sahih Imam Bukhari. Saya mau tanya, itu hal biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bentuknya simpel, satu hari satu aja. Itu kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim di bawah kolong langit ini. Habis itu pindah ke kitab Sahih Al-Imam Muslim, atau mulai dari Imam Muslim juga boleh. Kemudian nanti Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Usahakan setiap hari satu. Kalau setiap hari satu berarti 1 tahun kita udah baca berapa hadis? 360 hadis. 360 hadis. Saya mau tanya, kita Islam udah dari kecil, udah baca belum 360 hadis itu? Ini besok akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini baru satu wasiat Nabi SAW, belajar ilmu agama. Maka mulailah besok. Mulailah besok. Baca Al-Quran, baca terjemahan, tadabburi, kemudian baca hadis Nabi SAW satu. Kemudian yang terakhir, kalau kita udah baca itu, udah baca ini, baca hadis Nabi SAW, kita udah ambil pelajaran, jangan lupa amalkan. Jangan lupa amalkan. Orang yang melakukan ini, insya Allah Ta'ala Allah akan berikan keberkahan kepada hidupnya. Kita semua butuh keberkahan dari Allah. Saya, Bapak Ibu sekalian, butuh keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada keberkahan itu kecuali dengan menegakkan ajaran agama, menjalankan perintah agama, belajar ilmu agama.